Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang integral reduksi. Kami terdiri dari Anggia dengan NIM 2024 31162, Claudia dengan NIM 2024 31160, Halimah dengan NIM 2024 31182, Razan dengan NIM 2024 31185, Yosefa dengan NIM 2024 31195, Salsa dengan NIM 2024 31181. Dipersilahkan untuk Yosefa menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan integral reduksi. Integral reduksi adalah sebuah metode dalam kalkulus yang menggunakan suatu rumus rekursif untuk menyelesaikan integral yang melibatkan pangkat dari suatu fungsi atau seperti fungsi trigonometri, eksponensial, atau bentuk aljabar tertentu. Rumus ini menghubungkan integral dengan pangkat tertentu ke n integral lain dari bentuk yang sama tetapi dengan pangkat yang lebih rendah. N1, N2, dan seterusnya, sehingga secara bertahap menyederhanakan integral awal hingga dapat diselesaikan menggunakan teknik integral dasar. Baik, selanjutnya dipersilahkan untuk Salsa menjelaskan. Baik, berikutnya ada integral U dV sama dengan UV integral V du. Ini adalah rumus dasar integral parsial di mana U itu bagian dari fungsi yang mudah diturunkan, dV adalah bagian dari fungsi yang mudah diintegralkan. Rumus ini biasanya digunakan untuk memecah integral yang kompleks menjadi dua bagian, satu yang bisa diturunkan dan satu yang bisa diintegralkan. Baik, saya berikutnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian rumus reduksi dalam integral parsial. Di sini kita mencari bagian integral yaitu ln sama dengan integral x pangkat n e pangkat x dx. Untuk menyelesaikannya, kita dapat menggunakan metode integral parsial, yaitu langkah pertama kita menentukan bagian-bagian dari integral parsial, yaitu U sama dengan X pangkat N, DU sama dengan X NX, N kurang 1 DX, DF sama dengan EX, DX, dan V sama dengan EX. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus integral parsial yang menjadi ln sama dengan X pangkat N, E pangkat X dikurang integral NX, N kurang 1, E pangkat X dx. Kemudian kita menyederhanakannya menjadi ln sama dengan E pangkat X pangkat N, E pangkat X dikurang N integral X N kurang 1, E pangkat N dx. Kemudian dikarenakan integral X pangkat N kurang 1 dx ini nilainya sama dengan ln kurang 1, maka dia tetap menjadi ln kurang 1, sehingga hasil akhirnya itu ln sama dengan X pangkat N, E pangkat X dikurang N ln min 1. Next. Selanjutnya tujuan utama dari integral reduksi adalah mempermudah perhitungan integral yang kompleks atau tidak dapat diselesaikan dengan metode integrasi langsung. Integral reduksi menggunakan rumus rekursif untuk mereduksi integral menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga bisa dihitung dengan lebih mudah. Tujuan yang lebih spesifik dari integral reduksi ini yaitu mempermudah proses integrasi, menyelesaikan integral dengan pangkat tertinggi, dan yang terakhir mengatasi integral yang tidak dapat diselesaikan dengan metode integrasi langsung.
Baik, selanjutnya yaitu fungsi dari integral reduksi. Yang pertama yaitu menyelesaikan masalah fisika dan teknik. Nah, dalam bidang fisika, integral reduksi itu digunakan untuk menghitung luas area tidak beraturan, volume benda putar, gaya total pada sistem distribusi massa atau tekanan, dan arus listrik serta tegangan dalam rangkaian dengan fungsi eksponensial atau trigonometri. Contohnya, menghitung energi potensial dari Pi-gas atau distribusi medan listrik. Yang kedua yaitu efisiensi dalam komputasi dan pemrograman. Nah, yang pertama yaitu dalam pemrograman numerik atau software teknik, integral reduksi membantu algoritmanya. Yang kedua yaitu menyelesaikan integral berulang atau rekursif dengan cepat. Dan yang ketiga yaitu mengurangi beban komputasi saat menangani data besar. Contohnya seperti software, seperti di MATLAB. Nah, Python atau Wolfram Alpha memanfaatkan prinsip reduksi ini untuk menghitung integral yang kompleks. Baik, fungsi yang ketiga itu analisis data dan statistik dalam statistika. Integral reduksi membantu untuk menyederhanakan perhitungan probabilitas dalam distribusi kontinu seperti normal dan gamma, dan juga menghitung rata-rata variasi atau nilai harapan. Contohnya, menghitung kemungkinan hasil tertentu dari eksperimen dengan distribusi probabilitas kompleks. Yang keempat yaitu desain dan simulasi teknik. Biasanya digunakan oleh insinyur untuk mendesain struktur bangunan atau kendaraan, menganalisis distribusi tekanan, panas, atau medan magnet, dan yang terakhir mensimulasikan gerakan atau perubahan dalam sistem. Baik, soal nomor 1 yaitu integral 2 sin pangkat 3 2x dx. Soal ini akan dijelaskan oleh Razan. Nah, jadi itu yang pertama kita harus mengeluarkan U-nya. Ini soalnya kita harus tahu U-nya. U-nya adalah 2x. Kemudian du-nya adalah 2dx. Dan dx-nya adalah 1/2 du. Kemudian seperti yang kita lihat, A-nya adalah 2. N-nya adalah 3. Dan sesuai dengan soal tersebut, adanya rumus yaitu A dikali 1/n dikali sin n pangkat kurang 1 dikali U dikali cos U ditambah n kurang 1 per n integral dari sin n kurang 2 dikali U dikali dx. Ini adalah patternnya, jadi tinggal kita masukkan saja. Jadi 2 minus 1/3 dikali sin 3 kurang 1 yaitu 2. 2x cos 2x ditambah 2/3 integral sin 2x kali 2 du. Kemudian kita sederhanakan menjadi 2 dikali min 1/3 dikali sin kuadrat dikali 2x dikali cos 2x ditambah 2/3 terus dikali min 1/2 dikali cos 2x dikali cos 2x dikali 2x. Cos 2x ini adalah integral dari sin 2x dan hasilnya cos 2x. Kemudian ini bisa dibuang atau dimatikan, lalu itu kita tinggal mengalihkan 2 kepada keseluruhannya. Sehingga menjadi minus 2/3 dikali sin kuadrat 2x dikali cos 2x ditambah dikurang 4/3 cos 2x ditambah c.
Baik, selanjutnya ada soal nomor 2, integral X pangkat 3, E pangkat X, dan dx. Terus rumusnya itu X pangkat N, E pangkat X dikurang N integral X pangkat N kurang 1 F pangkat X dx. Nah, N-nya ini itu sama dengan 3, dia sama dengan 3, dia sama dengan 3. Jadi F 3 F pangkat X dx sama dengan X pangkat 3 F pangkat X dikurang 3 integral X 3 kurang 1 F pangkat X dx. Nah, terus integral dx X pangkat 2 F pangkat X dikurang 2 X pangkat 2 X 2 kurang 1 F pangkat X dx. Nah, terus integral E pangkat X dx. Nah, terus setelah itu X dengan X dikurang X. Nah, terus setelah itu kita langsung dibandingkan integral X pangkat 2 E pangkat X dx. Dua dikali X dx dikurang 4X. Terus hasilnya itu X2 E pangkat X dikurang 2 X E pangkat X kedua E pangkat X. Nah, dengan begitu diperoleh hasil akhir X pangkat 3 pangkat X dx dengan X pangkat 3 E pangkat X dikurang 3 terus dikali X pangkat 2 EX ditambah 2 E pangkat X. Nah, hasil akhirnya itu berupa integral X pangkat 3 E pangkat X dx dengan E pangkat X dikeluarkan, terus hasilnya jadi X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 kurang 6X kurang 6 tambah C. Baik, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.